Godal. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kemarin aku udah open Q&A di Instagram yang judulnya Toxic Friend, dan seperti yang udah aku bilang ya, kayak udah aku bilang kemarin, itu nggak akan dijawab sama aku, tapi akan dijawab oleh salah satu teman aku yang ada di Pangkalan Bun. Kita deg-degan. So, kalau gitu kita langsung panggil aja ya Kak Okta. Hai, assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya Kak Okta? Ya, alhamdulillah baik ya, seperti yang dilihat sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu coba dong Kak Okta mungkin sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman aku, karena kan belum banyak yang tahu nih soal di belakang aku. Coba boleh perkenalan sedikit. Oke. Kenapa kenalan dulu? Ya, kenalin, nama aku Okta Midwi Martasari, atau dipanggil biasa tuh Okta gitu ya kalau teman-teman yang dekat gitu manggilnya Okta. Dan mungkin kalau misalnya yang perlu diperkenalkan gitu kenapa akhirnya ngobrol juga gitu, karena aku lulusan psikologi Undip gitu ya di Semarang, punya ketertarikan terhadap mental health, kemudian self improvement kayak gitu. Makanya pas diajakin Sagira untuk bikin atau bahas materi ini gitu, topik ini, jadi kayak tertarik ya, seru juga deh. Oke, tadi Kokta udah pernah sikat kepada teman-teman, jadi teman-teman tahu ya kenapa aku di sini mengajak Kokta untuk kolaborasi gitu. Jadi karena beliau itu lulusan psikologi Undip kan, dan aku pengen di sini bahas toxic friend-nya, nggak cuma bahas aja, tapi juga ada sangkut pautnya sama mungkin psikologi gitu, entah kesehatan mental atau mungkin yang berkaitan sama itu. Oke, langsung aja ya, karena pertanyaan dari kita langsung aja bacain pertanyaan-pertanyaannya satu persatu. Ya, dari mana dulu nih Ra, kira-kira enaknya ya? Dari mungkin kita bakal bacain tanggapan-tanggapan dulu ya, karena kan ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu kemarin di Q&A aku itu, apa yang mau kamu tanyakan tentang toxic friend. Nah, pertanyaan keduanya itu, menurut kamu toxic friend itu apa gitu. Nah, mungkin kita sekarang akan bahas dulu di menurut kamu toxic friend itu apa. Itu dulu kali ya. Oke, yang pertama dari afaf.hs. Kata Afaf, toxic friends adalah circle atau teman yang bukan membawa kita ke depan atau dalam kurung positif, malah membawa kita ke belakang. Tuh, ini menurut Afaf ya. Kemudian selanjutnya menurut Adit_Angga, yang seringkali menjatuhkan semangat, ngeblok ide, gak mau kalau dikasih masukan. Itu toxic menurut Adit. Kemudian selanjutnya ini menurut Swandika Sabas, katanya adalah teman yang mengajak atau memaksa kita ke arah kegiatan toksik yang tidak mau kita lakukan. Jadi kayak bentuknya paksaan gitu ya kalau di sini. Iya deh, Ngakuin kegiatan yang toksik dan sebenarnya kita nggak mau ngakuin gitu, cuma kayak bisa banget gitu. Oke, sip. Terus dari SPOKTH, Spok, bahasa gimana Spok katanya, toksiknya adalah yang ketika main bareng tapi kita nggak bisa jadi diri sendiri. Oke, lanjutnya dari Zika Melia, toksiknya adalah teman yang membutuhkan teman atau seseorang yang butuh kita. Mungkin ini kali ya, temen yang butuh kita ketika butuh aja, doang gitu. Kayak butuh doang gitu, ketika pengen ada sesuatunya baru deketin gitu ya. Kayak gitu toxic friend menurut si Ziki. Terus menurut Nadia W _ pertemanan yang membuat kita nggak nyaman. Nah, itu toxic friend menurut dia. Terus ada lagi dari Berlian Dewi, yang suka maksa kita buat nggak jadi diri kita sendiri, dalam artian ke sesuatu yang nggak baik. Tuh.
kayak antara kita tetap temenan atau yaudah aku pergi dari circle itu gitu. Pertama tuh negative vibes ya, itu tuh ya tadi ya sampai disampaikan tadi. Jadi nggak tahu kenapa bawaannya ketika sama orang-orang ini gitu ya, pasti bukannya nambah semangat biasanya, tapi pulang saya kalau lagi ngumpul atau apa, habis itu tuh kayak low gitu loh, malah jadi kayak entah habis. Iya bener, entah mungkin karena saling di dalamnya ya, kadang orangnya saling ninggiin kayak nunjukin ini aku nih kayak gini, aku kayak gini ya. Kadang kan kita kalau misalnya tidak dalam kondisi oke ngelihat kenapa? Kakak tuh susah nggak sih? Coba kita lihat gitu Ya, misalnya kayak kita kumpul sama orang-orang yang menyenangkan menurut kita gitu, atau teman-teman dekat kita ketika kumpul pulang-pulang gitu tuh ada semangat baru atau ada insight baru gitu ya. Tapi itu tuh enggak, biasanya low banget, entah jadi insecure sama diri sendiri kayak gitu. Nah atau misalnya jadi kayak yang nggak nyaman itu kalau negative vibes. Terus sama ini nih, tipe-tipe orang yang suka ngeluh. Bukan berarti ngeluh itu nggak boleh ya, nggak nih, pokoknya itu yang aku garis bawahi. Bukan berarti mengeluh itu tidak boleh, tapi kebayang nggak sih kalau misalnya kamu ada di lingkungan yang tiap hari atau mungkin dalam 1 jam ya kamu ngobrol isinya keluhan terus. Dari kalau misalnya kita kaitin itu tuh pasti akan mengurangi rasa syukur kita sih kalau menurut aku. Iya sih. Nah itu orang-orang yang akan bikin itu toksik banget kalau buat aku. Karena tadi ya kita tuh nggak selalu dalam kondisi oke, maksudnya nggak dalam kondisi semangat. Nah kebayang nggak sih kalau kamu tuh temen-temen yang tadi ngeluh masalah dikit ngeluh atau apa ngeluh, dan dalam waktu misalnya kita ketemu berapa jam atau isinya keluhan ya nggak ke-charge aja. Tapi bukan nanti nggak boleh ngeluh kadang. Nah ini bedanya jika teman yang nggak toksik gitu menurut aku, kita ngeluh dia akan kayak bantu gimana sih kita keluar dari kesulitan kita itu ya, tadi suka ngeluh. Terus habis itu tidak senang, ini yang poin ketiga, dia tuh nggak senang kalau lihat kita berkembang. Jadi pengennya kita stuck berbahan di rumah aja Ya, dan maksudnya kayak gini, nggak pingin lihat kita berkembang. Mungkin juga tipikal dia bukan orang yang mengembangkan orang lain ya, kayak gitu. Padahal misalnya kayak contoh deh, aku sama Sabina ini kan beda background pendidikan gitu ya, beda ketertarikan juga, tapi ya udah kayak bagus nih, kayak saling ngasih ide misalnya. Contohnya gitu tuh, itu menurut aku hubungan yang nggak toksik tuh yang kayak gitu, saling ngasih ide ya walaupun background kita tuh beda, tapi ada ide-ide baru. Nah terus seneng banget misal tahu temennya lagi low nih ya, lagi kayak nggak mungkin ini nggak mungkin itu gitu, tapi disemangatin atau enggak coba deh kayak gini, dia akan memberikan opsi yang buat temen itu kamu bisa lo berkembang dari ini. Dan tadi apa namanya, biasanya toxic friend itu mungkin dia nggak banyak akan nasihatin kita sih kalau menurut aku, ya dia lebih pingin tunjukin gitu gimana gitu. Contohnya gimana nih kalau misalnya real life-nya? Pernah nggak sih, mungkin kalau jadi circle dekat enggak sih ya, tapi misalnya ketemu sama orang yang dia cenderung menunjukkan kelebihan dia Dari segi apapun. kayak dalam ngobrol apapun dia akhirnya dia nunjukin aku. Oke, kayak inti Kayak- dari awal misalnya tuh aku gitu. Jadi kayak malah timbal baliknya tuh mana ya, menurut aku kayak dia lebih nunjukin ya gini loh aku tuh gini. Nah terus nanti di pembicaraannya tuh aku jadi tuh ya tadi dia akan berusaha untuk ingin terlihat lebih. Itu sih kalau misalnya kadang buat aku gak nyaman banget kalau sama orang kayak gitu ya. Dan satu, gak empati banget itu rasanya toxic sih. Dan karena tadi ya tipikalnya orang-orang yang toxic friends ini, dia tuh egois, dia tuh lihat dirinya sendiri gitu. Dia tuh ya self-centered banget ya, jadi kayak tentang gimana dia berkembang, dia kelihatannya keren gimana. Jadi kan dia lihatnya diri sendiri, dia nggak akan mudah berempati sama orang lain. Kira-kira tadi ya ngomongin yang dari awal, temenku lagi nggak semangat nggak nih, oh butuh nih disemangatin. Nah itu sih kalau misalnya ya menurut aku toxic kalau orang-orang kayak gitu. Oke, berarti tadi ada berapa poin ya? Kalau ada negative vibes, terus Kalau 4 ya? menurut aku 4 ya, ini kan pendapat pribadi loh ya gitu ya, 4 ya.
tadi kalau aku udah nyampein ya pendapat tentang apa sih toxic friend. Sebenarnya emang secara keseluruhan sama ya, kalau secara intinya itu sama gitu. Racun buruk aja gitu. Sesuatu yang memberikan pengaruh buruk ke kita gitu. Dalam bentuk apapun gitu, entah ya mental. Terus kalau ngaruh ke mentalnya itu gimana kak? Ngaruh ke mentalnya? Gini nggak sih, kalau misalnya toxic friends atau yang circle lah, kalau misalnya mungkin sekarang enak banget circle gitu ya. Circle yang toxic banget itu tuh akan mudah tadi ya, kondisinya kita tuh kan nggak selalu dalam kondisi oke, bisa nerima orang lain tuh happy. Kadang kita tuh sedih juga loh ngelihat orang lain happy gitu, bukan karena apa, tapi merasa bahwa diri ini kok nggak ada progresnya. Iya ya. Nah terus jadi biasanya circle yang toxic ini tuh gampang mengirit, kalau bahasanya tuh irritating banget sih, kayak gampang membuat kita tuh jadi baper gitu. Biasanya toxic friends atau yang circle kayak gini nggak cuman ada di real life kok gitu, tapi kadang coba deh lihat pertemanan IG-mu, siapa yang kamu follow gitu. Kamu pernah nggak ngerasain ketika buka IG mungkin dalam kondisi lagi low banget, terus malah ya ampun dia kok gini ya, kayak pernah banget kayak gitu. Atau misalnya orang-orang yang gampang banget ya nggak tahu ya, misalnya kayak berkata yang kasar mungkin kayak gitu, dia dengan santai banget ngomong misalnya. Jadi tadi toxic friends itu nggak hanya di real life aja, temen yang bener-bener ada gitu, bahkan kadang pertemanan di IG-mu tuh juga bisa jadi masuk toxic friends. Oke, karena tadi udah bahas udah sedikit prolog ya terkait apa sih toxic friend menurut kamu, menurut aku juga. Sekarang kita mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram yang kemarin udah aku ajuin, dan juga kemarin Kokta juga ngajuin di IG-nya Kokta juga, jadi ada yang nanya juga.